Itu loh yang harus kita hindari, Ben. Iya, betul. Jadi untuk saudara-saudara Kristen itu enggak usah bingung. Di Alkitab Yesus, di Al-Quran Isa. Enggak usah bingung, kenali aja pribadinya. Kalau enggak sama ya enggak usah dibahas. Aman kan? Iya, betul. Kalau enggak percaya, baca itu Ulangan 18:18 berdasarkan teks. Dan dia senengannya berbaca tekstual aja kan. Teks yang tertulis artinya itu ya itu. Menurut teks itu, mereka mengklaim itu nabinya ada dinubuatkan di situ. Itu tentang nubuatan tentang nabinya. Berdasarkan teks ayat itu, jangankan Muhammad, Yesus itu tidak masuk dalam ayat itu. Yesus itu loh tidak masuk. Kalau Anda ragu, kalau Anda nggak percaya, coba baca itu kalimat setelah bangsaku, setelah apa? Di tengah bangsamu, di antara saudaramu. Saudaramu itu menunjuk siapa? Siapa itu, Pak? Katakan menunjuk Musa. Katakan menunjuk Musa. Iya. Sekarang kita telusuri. Musa itu saudaranya siapa saja? Harun, Musa, dan Maryam. Iya. Kristus itu Yesus. Apakah masuk saudaranya Musa? Kalau dari silsilah itu tidak. Nah, apalagi Muhammad. Wong Musa saudaranya cuma Harun, Musa, dan Maryam, kok kamu masukkan Muhammad? Yesus itu loh nggak masuk berdasarkan ayat itu. Benar nggak? Kalau diartikan secara letterlet tidak masuk. Kalau saudaramu dalam pengertian suku Lewi. Nah, tapi kalau saya memandang dari sudut lain, memang itu nubuatan untuk Yesus. Iya, betul. Dari sudut lain apa itu? Tentang apanya? Kehadirannya, tujuan kehadirannya, Pak. Bukan ayat itu loh. Yang dimaksud ayat itu apa itu? Ulangan ya. Saudaramu itu, Ben. Jelaskan aja, Pak, supaya kita tahu. Kita diskusikan. Kalau itu berdasarkan merunut kepada bunyi ayatnya, kan Allah berfirman, akan kubangkitkan seorang nabi dari tengah-tengahmu. Dari tengah-tengahmu. Dari antara saudaramu. Enggak, dari tengah-tengahmu ya. Pertama kalimatnya kan dari tengah-tengahmu. Iya. Tengah-tengahmu ini berarti tengah-tengah bangsa Israel. Iya. Nabi itu tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Ya. Apa dasarnya? Karena Allah telah berfirman pada bangsa Israel. Musa hidup di zaman bangsa Israel, bukan di bangsa Arab. Kemudian kalimat kedua, di antara saudaramu. Dari antara saudaramu. Ya. Nah, dari antara saudaramu. Kalau kita merujuk secara teks, Muhammad dan Yesus nggak masuk. Benar nggak? Iya, kalau berbicara dari antara saudaramu itu ya, secara biologis kan Yesus bukan keturunan manusia, apa secara benih atau keberadaan Yesus kan bukan itu. Nah, tapi kalau saya membaca secara derus, itu tepat masuk untuk Yesus. Coba kita garis bawahi. Di antara saudaramu. Mu ini menunjuk kepada siapa? Israel. Bukan. Siapa ini? Mu ini menunjuk suatu generasi yang berasal dari satu keturunan. Satu bapak, satu ibu. Kalau nggak percaya, buka ayatnya di Kejadian 29, ayat 32 sampai 35. Terutama ayat yang ke-35. Kejadian 29. Nah,
Ayat 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki lalu menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaranku, sekarang tentu aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung, Stop. iya. Lea melahirkan Ruben. Catat ya. Nomor 1 Ruben. Terus lanjut. Catat dulu. Aneh Ruben. Oke, saya lanjut. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula ia anak lain ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Nah, tulis Simeon. Oke. Baru mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Catat ketiga Lewi. Iya. Terus lanjut. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia melahirkan lagi. Ia tidak melahirkan lagi. Catat Yehuda. Ya, terakhir Yehuda. Bandingkan dengan Injil Matius. Ayat yang ke-6. Matius berapa, Pak? Matius 1 ayat 6. Ya, Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Yang kelima. 5. Salomo memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Bukan. Diawali dari yang pertama, Ben. Yang pertama. Matius 1 ayat 1. Iya, inilah Yesus Kristus, anak Daud. Yehuda memperanakkan siapa itu loh? Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Abinadab. Abinadab memperanakkan Nahason. Oh ini, Yakob memperanakkan Yehuda. Yehuda, saudara-saudara dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres. Yakub kan anaknya apa? Kan anaknya Isai. Iya. Itulah yang dimaksud saudaramu. Jadi ini suatu generasi. Jadi artinya di sini kan Musa itu kan Lewi. Yehuda itu dari keturunan ibu yang sama, bapak yang sama ya. Iya. Jadi berbicara suatu generasi yang akan dipakai oleh Allah untuk melahirkan Mesias yang dijanjikan. Oke, saya sangat terbuka Pak dengan ini. Jadi saudaramu di sini berarti Lewi memang satu ibu dengan Yehuda, dan Yesus itu berasal dari Yehuda, sangat tepat. Tetapi kalau itu dikaitkan mereka kepada Nabi Muhammad sangat tidak nyambung. Mengapa? Karena kan Nabi Muhammad kan dari Ismail. Ismail tidak ada kaitan dengan klaim mereka sih, klaim dari saudara kita ini bahwa Nabi besar Muslim itu kan dari Ismail. Sementara Ismail itu kan sudah generasi yang selevel dengan Ishak, di mana sebelum Ishak masih remaja sudah diusir kan. Nah, di situ jadi tidak ada kaitan, cuma dipaksakan. Jadi dari kata saudaramu itu berarti saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa memang Yehuda itu saudara dengan Lewi, jelas ya. Sedangkan suku-suku Israel ada nggak yang seperti itu? Ya tidak ada lah kalau dari pengertian saudara seibu ini kan. Iya, yang dimaksud itu satu generasi, dari satu keturunan, satu ayah dan satu ibu. Iya. Karena kalau kita runut dari depan, dari Kejadian 3 ayat 15, itu garis bawahi kata tumit. Terus kemudian turun lagi kepada Kejadian di mana kasusnya Abraham mengusir Hagar.
dan Ismail. Ya, Ismail kan lahir dari satu bapak lain ibu. Iya. Kan nggak mungkin, nggak masuk sudah. Menurut silsilah itu nggak masuk. Menurut generasi itu nggak masuk. Iya, iya. Ini loh, jadi orang Kristen jangan bingung. Kalau berdasarkan tekstual ayat itu, jangankan Muhammad, Yesus saja tidak masuk dalam teks itu. Tapi kalau secara dirus, mencari makna di balik teks yang tertulis dan arti yang lain, mencari arti lebih dalam lagi, ayat itu berbicara suatu generasi yang muncul dari satu bapak, satu ibu. Itu maksudnya. Kan di situ satu orang, kan Yakub kan. Itu kan anaknya Yakub dengan Lea kan. Iya, betul, betul. Nah, sekarang kalau menganut Kejadian 3:15, yang namanya tumit siapa? Yang dijuluki tumit. Anak perempuan. Yang dijuluki tumit itu ya Yakub itu. Karena pada waktu kelahirannya kan Esau dulu. Oh ya, ya memegang tumit ya, memegang tumit nah, ya. Oh, oke. Wah, oke, saya mengerti. Jadi kan paham? memegang tumit. Iya, betul. Nah, kan memegang tumit. Itu Tuhan sudah menunjukkan. Cuman kita kurang teliti membacanya. Di Kejadian 3:15 itu sudah dikatakan tumit. Nah, sekarang orang yang dijuluki tumit itu siapa? Ya Yakub, nggak ada lagi. Sebelum itu kalau dirunut lagi kepada Abraham mengusir Ibrahim, apa kata Allah? Dari keturunanmu. Keturunanmu itu berarti keturunan dari Hagar, dari Ibrahim dan Sarah itu loh. Ya, itu betul. Maksudnya. Oke Pak, sudah dapat. Jadi kalau dirunut berarti tumit itu masuk kepada Yakub, Yakub nanti masuk kepada yang tadi tentang Lewi satu ibu dengan Yehuda. Dan Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Sudah dapat. Jadi dari situ sudah gugur klaim dari apologet Muslim. Sudah bukan gugur lagi ya. Hasur berkeping-keping, hasur sudah berkeping-keping apa yang mereka buat. Saya jawab dulu sedikit ini, di versi sini. Hadis itu kan kumpulan dari banyak narator, Pak. Pertanyaannya, kalau ini banyak narator, tapi narator ini dapat sumber dari mana? Apakah narator ini membuat sendiri tulisan-tulisannya? Itu jawabannya. Sementara kita Bapak hanya satu penulis. Siapa bilang Alkitab ditulis oleh 40 orang lebih dari berbagai profesi dan ditulis dalam waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Mulai Kejadian sampai Wahyu itu ditulis 40 orang, tetapi secara kebenaran semua ceritanya satu kesatuan, Pak. Jadi bukan satu penulis Alkitab. Penulisnya banyak, 40-an Alkitab. Bahkan kalau untuk Perjanjian Baru ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada Paulus, ada Petrus, ada Yakobus, ada Yudas. Itu penulisnya banyak dan penulis Ibrani. Jadi banyak sekali. Oke, ini ada Pak Deward mau masuk, saya masukkan. Iya. Oke, Pak. Ya, thank you, terima kasih. Ada mau disampaikan? Iya, tadi dengerin itu apa mengenai Keluaran ya, yang apa akan datangnya seorang nabi di antaramu, di antara saudaramu. Itu ya aku terhadap penjelasan itu sih ya kurang setuju ya sebetulnya. Karena ya pada dasarnya sama, itu mengacu ke Tuhan Yesus. Tapi penjelasannya menurutku bukan begitu. Jadi ayat itu diturunkan kepada bangsa Israel, yaitu dari orang di dalam penulisan Alkitab. Selalu yang dihitung itu yaitu dari keturunan bapak. Perempuan itu tidak dimasuk.
Biasanya begitu. Terus yang ditujukan tuh kepada bangsa Israel, di antara saudaramu itu bangsa Israel. Tapi setelah dia keluar dari Mesir, terus masuklah ke tanah Kanaan, bangsa Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, dan sisanya itu Benyamin itu ada sebagian yang masuk ke suku Yehuda, ada sebagian masuk ke 9, jadi 10 lah, yang ke-10. Jadi kan totalnya akhirnya itu yang dihitung itu suku Yehuda. Bangsa Israel itu yang dihitung dari suku Yehuda. Yaitu akhirnya masuklah keturunan Daud. Maka kalau dilihat di silsilah itu, Daud itu dimasukno di situ. Yang tadi di Matius itu tidak berhenti sampai situ. Habis itu dikatakan dari Boas melahirkan Tunggul Isai. Dari Tunggul Isai lah Daud ini masuk. Jadi ini adalah melambangkan dari suku Israel. Dari artinya bangsa Israel. Bangsa Israel ini akhirnya yang sebetulnya itu ya suku Yehuda yang cikal bakal kejar Raja Daud. Tapi gini Pak Deward, justru penjelasan Bapak Kadal Mesir tadi itu lebih runut. Mungkin Bapak salah menangkap. Jadi dari antara saudaramu di sini kalau ditarik kepada bahwa saudaramu itu berbicara Musa, berbicara keturunan Lewi, maka yang sangat bersaudara dengan suku Lewi, yang satu bapak dan satu ibu dengan Lewi, itu ya, adalah Yehuda. Aku dengar tadi. Tapi itu ayat itu bukan diturunkan kepada suku Lewi, kepada bangsa Israel. Saat itu ada 12. Maksudnya gini, jadi gini, Pak Deward ini jangan salah menanggap. Pak Asasia sedang membuktikan bahwa jadi bukan hanya Israelnya yang dilihat, bukan hanya satu bapak berbeda ibu, tapi sampai dilihat kepada satu bapak, satu ibu. Misalkan begini, kalau misalnya ya. Jangan pakai misal, Pak. Pakai misal. Ini aku bilang kalau suku Yehuda itu ternyata suku Yehuda itu ternyata tidak menjadi bagian bangsa Israel, dia nggak akan mendatangkan Tuhan Yesus. Bapak, mengerti nggak bahwa suku Yehuda dengan suku Lewi berasal dari ibu yang sama, berasal dari bapak yang sama. Tapi ayat itu ditunjukkan kepada hai bangsa Israel. Iya, itu gini. Bukan kepada suku Lewi. Bukan kepada suku Lewi. Bapak ini salah nanggap Bapak ini. Salah nanggap yang dimaksud oleh Pak. Dia Pak Kadal Mesir ini ingin membuktikan, ditarik lagi sampai ke lebih dalamnya. Enggak, di situ. Maksudnya dari pertama itu ayat itu tidak ditujukan kepada satu suku. Maksud saya begitu. Jadi bukan kepada spesial satu suku, yaitu kepada bangsa Israel. Mau ditujukan pun kepada satu suku, mau ditujukan pun kepada bangsa Israel. Tetap yang paling tepat bahwa Yehuda itu bersaudara dengan Lewi, Musa. Di situ. Jadi kita tarik dulu dari kelompok kecil, kelompok besar. Tetapi sudah pasti bahwa tidak ada Ismail di situ. Maka klaim dari kalau itu pasti itu enggak ada situ. Jadi sebenarnya sama, Pak. Hasilnya tetap Tuhan Yesus, ya nggak masalah. Tapi sebetulnya itu yang dimaksud ayat itu tuh turun kepada bangsa Israel. Kan Moses itu kan lagi memimpin bangsa Israel. Jadi ini adalah ditujukan untuk akhirnya Tuhan pun datang untuk suku bangsa Israel. Kan Tuhan akhirnya datang untuk bangsa Israel, tidak untuk bangsa-bangsa lain. Jadi intinya itu bukan kepada suku-suku tertentu dari ke-12 itu. Yang disebut bangsa Israel itu ya 12 suku itu. Ya, boleh potong, Pak. Jadi sebenarnya Pak, setuju yang Bapak sampaikan. Cuma Bapak Ahasia itu kan kita tadi mengatakan 12 suku. Bapak Bapak Kadal Mesir ini lebih melihat lebih detail lagi sampai kepada satu bapak satu ibu, Pak. Benar yang Bapak sampaikan, benar. Cuma dia melihat lagi sampai lebih detail. Oh, ternyata ini maksudnya sampai satu bapak satu ibu ini. Kan dibilangkan dari tengah-tengahmu. Itu ke tengah-tengahmu itu kan Lewi itu berarti tidak itu masuk bagian dari bangsa Israel. Suku Lewi itu nggak masuk bagian bangsa Israel.
Yang masuk bangsa Israel itu cuma suku Yehuda dan Benyamin. Itu aja cuma kalau ada sebagian kecil yang ngikutin Raja Daud. Suku Lewi itu tidak masuk bagian bangsa Israel. Enggak. Mana Masuk, tunjukkan? Pak. Ayatnya, tunjukkan. Masuk. Waktu di zaman Ngerti nggak? Israel itu siapa, Pak? Bukan Israel itu suku Yehuda. Bukan, Israel itu nama Israel itu kepada kan tadi seperti yang aku ceritakan, bangsa Israel nama Yakub itu terpecah Israel, menjadi Bapak. dua. Bangsa Israel pecah menjadi dua sejak zaman Nggak ada itu, Pak. Israel itu Yakub. Jadi seluruh keturunan Yakub disebut Israel. Israel itu Yakub disebut Israel. Tapi yang disebut akhirnya sejak zaman Daud, Raja Daud, terus habis itu diturunkan Raja Salomo. Habis itu setelah itu raja-raja setelah Salomo sampai akhirnya kalau nggak salah seingat saya ya, ini karena aku kadang kan baca udah lama ya. Jadi kadang inget-inget seingat saya sejak zaman Yerobiam, Raja Yerobiam itu bangsa Israel pecah menjadi dua. Bapak ini jangan pahami sejarah itu secara sepenggal. Setuju. Suku Lewi. Bentar, saya ini ya. Saya ini Pak, saya coba jawab ya. Jadi Israel itu adalah yang membuat nama Israel itu sebenarnya adalah Tuhan. Itu nama Yakub diganti menjadi Israel. Israel memiliki 12 anak, itulah yang menjadi 12 suku. Tetapi pada zaman ketika Yusuf pergi ke Mesir, dia punya anak dua, Efraim dan Manase. Kemudian dalam pembagian wilayah itu suku Lewi tidak memiliki tanah warisan, tetapi si Yusuf suku Yusuf jadi hilang. Jadi dia mendapat dua bagian kan, Efraim dan Manase. Itu kan. Zaman Raja Salomo, kerajaan ini setelah Salomo berakhir, kerajaan ini menjadi pecah. Bukan di Salomo, jadi kalau jadi salah dua. Raja Yerobiam. Kalau tadi Yusuf itu karena yang betul, kan dapatnya betul. yang Manase itu akhirnya kan dari Manase itu ternyata keturunan Manase itu perempuan semua. Akhirnya masuk karena perempuan itu di dalam bangsa Yahudi tidak dihitung, selalu laki-laki. Akhirnya makanya nggak ada bagian. Nah, tapi waktu setelah zaman Yerobiam itu bangsa Israel pecah menjadi dua, yang disebut bangsa Israel itu dari keturunan Daud. Dari Raja Daud. Bukan, dari Raja kan ada Daud. Israel. Coba dulu nanti pelajarin dulu. Iya. Jangan aku ya mungkin cukup. Gini, Pak. Nanti kalau sudah ketemu. Justru ini sudah dipelajari. Jadi Israel ada Israel Utara dengan Israel Selatan. Itu ibu kotanya Samara. Selatan itulah Rehabeam. Israel Utara itulah Yerobeam. Itu sama-sama Israel juga. Sama Israel juga dua-duanya. Itu makanya dikatakan bahwa tongkat kerajaan Allah itu berasal dari suku Daud, yaitu suku keturunan Daud, suku Yehuda dari tungkul Isai. Makanya di sini lah, kalau kita lihat pecahan dua ini kan sengaja terjadi pecah kan. Nanti Lewi itu nggak masuk dalam suku Yehuda ini. Nanti coba liatin kalau ada waktu. Semoga Tuhan secara nggak sengaja atau kalian pas membaca, ini kan terlihat bahwa Tuhan itu yang dimaksud bukan berarti ini nggak suku Israel. Yang pecah ini juga suku Israel, bangsa Israel. Kalau dilihat dari zaman Daud, zaman apa namanya, Yakub. Tapi kalau setelah zaman Daud yang dihitung Israel itu ya tongkat kerajaan Tuhan yang dihitung dari Raja Daud ini. Lah ini tetap dianggap saudara. Benar Pak. Itu yang benar Pak. Nanti liatin. Itu suku Yehuda, Yehuda. Suku Yehuda itu ya Daud itu suku Yehuda. Nah, akhirnya Tuhan itu datang dari suku ini. Betul. Suku Yehuda. Jadi bukan dari karena Lewi saudara, tapi Lewi itu tidak bagian. Lewi itu bagiannya di dunia ini, imam besar di dunia ini. Yesus itu Yehuda itu bagian imam besar di kerajaan surgawi. Nah, coba nanti pelajarin dulu deh. Aku nggak mau terlalu lama di sini. Nanti liatin bener nggak yang supaya ya aku nggak apa-apa penjelasan Bapak itu anggap. Setuju yang Bapak bilang. Benar kok. Nah, jadi itu karena suku Yehuda itu yang disebut bangsa Israel di hadapan Tuhan itu ya suku Daud, kerajaan Daud itu. Bukan kerajaan Saul. Saul akhirnya tidak termasuk bangsa Israel. Tapi di kitab Wahyu, Pak, suku-suku Israel itu disebutkan loh, Pak. Iya,
memang Di aku situ bilang tapi yang jadi mendatangkan Tuhan itu akhirnya kan Lewi tidak masuk dari suku kan sudah Lewi, tidak sepakat masuk di tadi dalam Pak kalau kerajaan itu. Daud, tidak Kan masuk sudah dalam kerajaan sepakat Daud. tadi. Jadi kalau Bapak pun berdasarkan pemahaman Bapak dengan apa yang disampaikan Pak Kadal Mesir, sebenarnya sama bahwa Iya. itu menuju kepada Yehuda. Sama, benar, sama. Yehuda Loh, sama. kalau Yehuda tapi bukan berdasarkan keturunan dari apa? Saudara Lewi, bukan, tapi dari saudara muni bangsa Israel. Tapi ya nggak apa-apa, Bapak hasilnya mengerti sama nggak? aja sih. Jadi gini, Israel itu kan ada berapa mama itu? 4 mama kan? Gimana? 12 suku dari 4 ibu kan? Iya. Dari 4 ibu, benar. Nah, iya. Sementara Pak Kadal Mesir membuktikan dari ibu yang sama sampai ke situ. Jadi sama sebenarnya. Jadi sudah sama Pak. Jadi kalau Bapak bilang bukan begitu, justru yang Pak Kadal Mesir ini dirunut lagi sampai ke Kejadian Nah, 3:15. kalau gitu kita ngurupin dari Abraham, nanti munculnya dari yang sama, ibu yang sama, yaitu Sarah. Makanya gini, Mestinya Pak begitu. Kadal Mesir Nah, menunjukkan kalau kita bukan hanya diurutin dari Abraham, Ismail juga tapi dari ibunya dari Adam sama. Pak tadi. Ismail bukan Jadi dari ibunya dibuktikan sama. dari Adam. Di Kejadian 3:15, tumit perempuan. Siapa yang tumit? Itu menuju kepada Yakub. Yakub punya 4 istri. Iya, Ya kan? tapi enggak kalau Baru dari berdasarkan istri yang enggak, satu maksud saya lahir gini, Lewi Pak. dan Aku tadi Yehuda. dengerin itu, makanya aku jadi masuk. Sebetulnya aku nggak mau masuk ke sini, tapi karena dengerin itu gini, kalau kita ngurutin dari Yakub ya benar satu ibu, tapi kalau kita nurutin dari Abraham juga satu ibu. Terus kalau kita nurutin dari Noah, dari zaman Noah itu juga lebih-lebih satu ibu semua. Ya itu dia, makanya tadi kan Loh, sebenarnya nggak kalau dari bertentangan. zaman Nuh itu ya Dari Adam aja satu ibu, sebenarnya sama Loh, Pak, nggak ada masalah. bukan gitu. Dari bangsa Israel, entah itu sama ibu atau bukan ibu, sebabnya walaupun satu ibu melahirkan Esau dan Yakub, tapi yang dihitung tetap Yakubnya, bukan Esaunya, walaupun satu ibu. Kan udah Misalnya dibilang tadi Pak, Yakub ya sama dari ibu dalam yang hal sama kasus Lewi Dewi. sama Yehuda pun bukan Aduh Bapak ini bukan sudah pada kali satu ibunya. memaksakan, nggak membuka diri. Betul Pak yang Bapak sampaikan, yang Pak Kadal Mesir sampaikan juga sama. Justru yang Bapak berdua ini saling menguatkan. Loh, enggak, Kenapa maksudku Bapak gini loh, bertentangkan? menghitungnya itu jangan dari satu ibu Bukan atau begitu Pak, artinya bukan. gini, makanya Sebab Bapak gini salah Pak, nangkap. gini Pak, kan Ishak nikah dengan siapa? Ribka ya. Lah Ribka itu kan melahirkan Esau Ribka. sama Yakub. Itu Esau sama Yakub itu satu ibu, tapi yang Iya. dipilih Tuhan itu yang Yakub. Itu satu ibu, Pak. Satu ibu. Setuju, Pak, setuju. Jadi Setuju. pemilihan Tuhan itu bukan Setuju. berdasarkan satu ibu, tapi bangsa Israel itu bukan dari Esau, dari Yakub. Jadi tetap urutannya bangsa Israel. Selalu bangsa Israel, bukan berdasarkan satu ibu. Nangkep saya gitu nggak? Jadi misalnya Esau apakah Esau kan juga satu ibu dengan saudaranya Yakub? Kenapa nggak termasuk bangsa Israel? Ya. Bukan begitu. Urutannya tetap harus bangsa Israel. Makanya itu selalu di Perjanjian Lama dikatakan Allah itu selalu mengaku akulah Allah bangsa Israel. Selalu begitu, bukan akulah Allah satu suku atau satu ibu, bukan. Bapak ini apa, salah memahami yang Enggak, maksudnya disampaikan dasar menentukannya itu berdasarkan bukan satu ibunya, tapi yang disebut Loh, bangsa Bapak Israel itu itu nggak dari boleh keturunan begitu, Yakub, Pak. bukan Nggak boleh keturunan begitu, Esau. Bapak itu. Kenapa? Karena Pak Kadal Mesir justru Tapi Bapak membuktikan. tahu nggak maksud saya dulu? Bapak tahu Makanya nggak? saya bilang, apa yang Bapak sampaikan itu sama dengan yang disampaikan Pak Kadal Mesir. Loh, Tidak ada kan itu perbedaan. kan penentuannya dari dasar satu saudara ibu seibu. Tapi Karena Tuhan ada tidak di memilih. situ. Nah, Karena di sekarang situ aku tak tanya, Esau itu satu ibu apa bukan? Aduh, Bapak ini lari Nah, aku kemana-mana. tanya dulu, Esau satu Karena ibu, gini, kenapa tidak disebut Bapak, bangsa Israel? Kenapa Pak Esau tidak Kadal disebut bangsa Mesir, Israel? karena kan Yakub yang disebut Israel, bukan Esau yang disebut Ya, Israel. tapi ini berasal dari satu ibu. Loh, Yakub itu kan sudah beda dia. Yakub dan keturunannya Seperti tadi kasus Lewi sama si kawan Lewi sama ini. Yehuda itu juga satu ibu. Tapi yang disebut bangsa Israel itu ya suku Yehuda. Maksud saya begitu. Tapi ya kalau tidak setuju ya nggak apa-apa. Tapi aku tetap
tetap nggak masalah. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Yang penting hasilnya itu mengacu kepada Yesus. Itu udah aku sama-sama itu aku ya bersyukur, maksudnya sama-sama itu. Tapi penentuan Yesus itu bukan dari masalah 1 ibu atau 2 ibu, karena di dalam Alkitab itu banyak sekali yang berdasarkan 1 ibu, tapi yang dipilih salah satu. Misalnya artinya Pak gini, aku bilang tadi sama Bapak itu, apa yang Bapak sampaikan itu justru saling menguatkan yang disampaikan Pak Kadal Mesir. Sama semua yang disampaikan Bapak itu ini yang sampai beda, sama berarti Esau pun juga termasuk bangsa Israel karena satu saudara dengan 1 ibu. Yang disebut bangsa Israel itu Abraham, Ishak, Yakub. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun Esau itu satu ibu, tapi nggak tidak dimasukkan. Ya udah, aku rasa udah cukup deh. Oke. Yang penting ya kita ini hasilnya tetap itu mengacu kepada Yesus. Tapi ya kan tadi gini yang disampaikan Pak Kadal Mesir, dia ingin contoh ini kan, Pak Kadal Mesir bilang, mana kau? Tadi kau bilang Ulangan 18 ayat 15-18 itu bukan untuk Yesus. Kalau berbicara secara biologis, ya tidak masuk Yesus, tidak masuk Muhammad. Kenapa? Karena Yesus kan bukan benih biologis manusia. Itu maksudnya. Tetapi kalau mau kita pahami dari cara melihat yang lain, jangan secara letter kesukuan, secara jasmani kedagingan, maka sangat tepat ini kepada Yesus. Dia tidak menyangkali. Jadi jangan salah menafsir yang disampaikan. Saya memahami yang disampaikan Pak Kadal Mesir tadi. Kalau berbicara secara biologis Yesus kan lahir dari wanita perawan, tidak ada di sana biologis manusia. Maka ayat itu tidak masuk. Enggak, Pak. Tetapi ayat itu tidak mengacu ke biologis, Pak. Ayat itu mengacu makanya tadi Bapak ini selalu salah nangkap Bapak ini. Enggak, ayat yang diturunkan kepada Moses itu ditujukan untuk bangsa Israel, bukan untuk keturunan biologis tertentu. Maksud saya begitu. Nah, kalau misalnya makanya Bapak itu harus membuka luas cara pandangnya. Setuju, apa yang Bapak bilang itu kita setuju semua apa yang bilang. Ya udah, aku rasa cukup. Jadi yang Bapak sampaikan sebenarnya tidak bertentangan. Masalahnya Bapak ini memaksakan pendapatnya saja. Pak, maksud saya itu bahwa 1 ibu itu tidak menjamin sebagai itu bangsa Israel. Tidak menjamin ya, itu bangsa. Makanya ulang-ulang. Tapi itu sudah selesai Pak, sudah cukup Pak, sudah cukup. Ya. Bapak bersama saya mengatakan apa yang Bapak maksudkan yang sampaikan sama dengan yang disampaikan pada Kadal Mesir. Justru kalau dipadukan menjadi sebuah kebenaran yang saling menguatkan. Tapi jangan bilang Bapak menyalahkan yang ini, menganggap itu aku nggak menyalahkan, maksud saya. Ya sudah, berarti kalau Bapak tidak menyalahkan, mengapa Bapak memaksakan seperti ini? Bapak Yesus itu adalah selalu urutannya sebagai bangsa Israel. Sebagai keturunan Bapak itu harus ini mengakomodir. Karena perbedaan yang Bapak sampaikan bukan perbedaan yang bertentangan. Gimana? Yang Bapak sampaikan dengan yang Bapak Kadal Mesir sampaikan bukan perbedaan yang bertentangan, tapi perbedaan yang saling menguatkan. Sama seperti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begini Pak, aku jelasin dulu ya Pak ya. Jadi selalu gini Pak, Allah itu kan Allah bangsa Israel, ya toh. Terus setiap kali di antara keturunan itu akan ada satu garis lurus itu yang disebut garisnya itu garis bangsa Israel. Lah Tuhan itu turun dari situ, nggak peduli itu 1 ibu atau bukan, nggak peduli. Karena bolak-balik. Udah cukup Pak, udah ngerti. Udah mengerti yang Bapak sampaikan. Bapak tahu nggak bahwa yang menurunkan apa Isai itu lahir dari suku siapa ibunya? Esai itu dari ibunya siapa? Aduh Bapak ini lari kemana-mana topik Bapak ini. Enggak, ini masih ada di sisilah itu, Matius. Itu dari Yehuda, cuman Matius itu dari aku tanya ibunya siapa? Maria dari ibu Isa itu siapa? Sudah ada di situ, baca aja kita Injil Lukas itu Pak, sudah jelas di situ. Sekarang aku kasih. Gak usah Pak, gak usah, cukup Pak, cukup ya. Oh ya udah, aku cuma kasih tahu. Ya udah. Bapak kayak diajak diskusi seperti lainnya itu begitu, kalau nggak mau terima ya sudah. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah Pak, terima. Jadi yang Bapak sampaikan Pak Dewo dengan Pak Kadal Mesir sebenarnya sama, artinya tujuannya sama.
Jadi nggak Ya usah nggak kita sama, kan bilang sama. Itu hasilnya sama, tapi line-nya beda. Line-nya itu dia berdasarkan keturunan satu ibu. Kalau saya bukan berdasarkan satu ibu, tapi berdasarkan bangsa Israel. Karena itu ada dari misalnya keturunan Moab. Itu ada ibunya masuk dari keturunan Moab. Bahkan ada yang dari, kalau kita lihat dari suku apa, bahkan yang nyelamatin 12 pengintai itu juga bukan dari ke-12 suku itu ibunya. Tapi yang dimaksud di sini adalah garisnya itu, line-nya itu, benang merahnya itu yaitu bangsa Israel. Nggak peduli itu nanti ibunya dari ke-12 suku, atau mungkin juga ibunya bukan dari ke-12 suku. Kayak itu yang tungkul Isai itu ya, dari Isai itu kan melahirkan Daud. Sebelum Daud itu kan ada tungkul Isai. Isai ini bapaknya kan Boas. Boas itu punya istri itu bukan dari ke-12 suku. Ibunya Isai itu bukan ke-12 suku. 12 suku itu nggak ada ngambil ibu dari situ. Jadi itu bukan masalah ibunya, tapi masalah garisnya itu bangsa Israelnya kemana. Kalau bangsa Israelnya itu ternyata jatuh di luar, misalnya ya, 12 suku bangsa Israel itu jatuh di luar ke-12 suku. Maksudnya 12 suku ini, terus ternyata Tuhan berkenan kepada bangsa lain, misalnya bangsa Indonesia. Lah bangsa Indonesia ini dijadikan bangsa Israel oleh Tuhan. Akhirnya ya berdasarkan bangsa ini, bangsa Indonesia. Nanti Yesus lahir dari bangsa Indonesia, bangsa Israel ini. Jadi garis lurusnya itu bangsa Israel. Makanya Tuhan selalu ngomong, akulah Allah bangsa Israel. Selalu begitu. Ya sudah, aku maksudnya mungkin udah cukup. Makasih ya Pak ya. Aku boleh keluar nggak atau masih harus di sini? Oke, Ya. jadi Oke, yang mau makasih, sampaikan Pak. itu Keluar boleh ya? ya, terima kasih. Oke. Ayo, makasih ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Darmisir, ada tanggapan Pak? Ya, gimana ya, sudah seperti itu. Makanya saya akan bilang tidak bisa dipandang dari satu sudut, karena aturannya sudah ditentukan. Kita harus memandang secara hisab, premes, derus, dan short. Ini belum saya sambung kepada Injil Yohanes atau apa itu, mengenai ucapan Yesus. Bagaimana Daud bisa berkata bahwa Kristus adalah anaknya sekaligus tuannya? Kalau dihubungkan dengan ayat ini, kalau kita mengacu kepada saudara sepertimu, mu itu Musa, ya nggak ketemu. Makanya yang seperti yang ditanya Bapak De Verses ini ya, Pak Kadal Mesir, mana kau? Tadi kau bilang Ulangan 18, bukan nubuatan untuk Yesus. Begini Pak, Bapak baca Pak ayatnya pelan-pelan. Di situ Allah berfirman, akan kubangkitkan nabi di antara bangsamu. Berarti seorang nabi yang akan datang nanti tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku, Pak. Seperti yang Anda tahu. Tapi setelah kalimat itu kan ada koma. Di antara saudaramu. Kalau Bapak mengartikan secara teks kata-kata saudaramu ini menunjuk kepada Musa, maka pertanyaannya akan timbul, Pak. Siapa sih saudara Musa? Saudara Musa itu Harun, Musa, dan Maryam. Adakah nama Yesus di situ? Adakah muncul silsilah Yesus di situ, Pak? Ini tidak muncul. Inilah yang saya maksud. Jangankan Muhammad di nubuatan ini, Yesus tidak masuk dalam nubuatan ini. Tapi kalau kita mengkaji secara derus lebih dalam lagi, yang dimaksudmu di sini adalah sebuah generasi yang berasal dari satu keturunan, satu bapak, satu ibu,
yang merupakan juga anggota 12 suku Israel. Ini ayat ini secara keseluruhan akan nyambung, Pak Versus, akan nyambung. Tapi kalau Anda menunjukmu itu kepada Musa, ayat ini berhenti pada koma di antara bangsamu, koma saudaramu. Ini sudah tidak masuk, berhenti, Pak. Padahal ayat ini berangkaian. Itulah buktinya yang saya katakan. Jadi Bapak coba pahami. Jadi nanti kalau Bapak ada pertanyaan dari umat sebelah, Ulangan 18 itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Anda bisa memberikan jawaban secara singkat. Oh, ini tidak masuk Muhammad, jangankan Muhammad, Yesus saja kalau menurut ayat ini secara teks yang tertulis nggak masuk. Tapi saudara Musa itu Harun, Musa, dan Miriam. Tapi kalau kita baca secara dalam, ini bukan menunjuk yang dimaksud saudaramu ini bukan itu, tapi suatu generasi yang dihasilkan dari satu bapak, satu ibu. Di sanalah akan muncul sebuah Mesias. Sedangkan Ismail itu bapaknya Abraham, ibunya Hagar, nggak sama. Karena Tuhan sudah berjanji dari keturunanmu Abraham, dari Sarai. Di Ulangan di Kejadian 3 ayat 15 di situ sudah dijelaskan kata tumit. Siapa orang yang bergelar tumit? Ya sudah, satu orang, Yusuf. Kemudian Anda hubungkan lagi kepada di Injil Yohanes atau di mana itu? Aku lupa ayatnya. Yesus kan berkata, bagaimana Daud bisa berkata Kristus adalah anaknya, juga adalah tuannya? Coba Anda cerna. Yesus itu bukan anak Daud loh. Dalam silsilahnya nggak ada Daud mempunyai anak, Yesus tidak ada, Pak. Tapi kalau Anda melihat secara derus, itu satu. Kalau bilangnya apa itu? Satu stampuk bandnya. Halo? Berdengung. Halo, berdengung Ben? Ya, tapi ini udah jelas. Oke, lanjut. Itu loh. Jadi kita jangan tekstual aja. Nanti kalau kita tekstual, kita akan seperti ban bocor dicelup dalam air, Pak Versus. Gitu loh. Itu Ben menurut saya. Oke, saya memahami yang Bapak sampaikan. Iya. Nah, ini datang lagi nih, Yoris Lampung. Yesus sudah mau masuk dalam Ulangan 18 ayat 18. Saya baca ya, Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Siapa saudara mereka itu? Saya. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan kepadanya. Sekarang kita tanya, apakah Nabi Muhammad pernah ditaruh Allah firman di mulutnya? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak pernah ngobrol, tapi melalui Jibril, jadi tidak cocok. Itu dia. Jadi sudah tidak cocok ya. Ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Ayat 15 dan ayat 18 itu tidak bertentangan, itu satu kesatuan. Sangat jelas ya. Oke, jadi sangat jelas. Itu loh, apa Ben? Saudara, pendapatnya saudara H gimana? Ya itu dia. Saudaranya itu menurut dia, saudara mereka itu menurut mereka nih Ismail. Padahal kalau kita tarik ke atas, Yakub ya Esau, bukan Ismail. Kalau ditarik ke atas ya.
Kecuali kalau saudara Ishak baru Ismail. Tapi kalau Yakub saudaranya pasti Esau. Tapi kalau Musa saudaranya pasti yang lain. Tapi mereka ini tidak mengerti silsilah, ya sudahlah. Jadi mereka hanya mau memaksakan, yang penting keinginan mereka tercapai. Ismail itu saudaranya Ishak. Yakub saudaranya Esau. Musa saudaranya yang 11 lainnya. Jadi saudaramu di sini tidak masuk dong kepada Ismail. Kalau Ismail itu cocoknya itu apa? Disebut nenekmu, harusnya begitu. Saudara dari nenekmu, harusnya begitu. Supaya sampai kepada Ismail. Tapi di sini kan nggak ada saudara dari nenekmu atau saudara dari bapakmu, nggak ada. Tapi saudaramu berarti yang selevel dengan mereka. Dan pada waktu Musa berfirman, Tuhan berfirman kepada Musa di sini, tidak ada di sini keturunan Ismail, yang ada bangsa Israel toh. Ya, 12 suku Israel yang ada dan keturunannya. Jadi ya karena kalian memang suka untuk comotologi dan cocokologi, kalian anggaplah ini benar. Lihat ya, Yakub Ismail dengan Ishak itu generasi kedua. Yakub dan Esau itu generasi ketiga. Israel keturunan Yakub itu generasi keempat. Musa itu bukan generasi keempat lagi, karena sudah ratusan 400 tahun setelah itu. Jadi saudaramu di situ nggak mungkin lagi menunjuk kepada yang ini, menunjuk kepada, kecuali kalau dibilang saudara dari kakek-kakekmu, oke lah. Tapi ini saudaramu, artinya yang selevel dengan Musa waktu itu. Siapa yang selevel dengan Musa? Ya orang Israel yang keluar dari Mesir. Jadi kalau mereka memaksakan ini untuk nabi mereka, sangat janggal sekali. Tidak bisa, tidak ada kaitan ya. Pak Hans, ada mau disampaikan Pak? Halo Pak Hans. Ya, setuju sekali tadi apa yang disampaikan. Nggak ada kaitan sama sekali dengan nabi mereka ya. Iya. Karena bangsanya aja sudah beda. Mereka kan bangsa Arab, ini bangsa Israel. Jadi bukan dari tengah-tengah orang Israel, bukan dari saudara-saudara antara 12 suku itu. Jadi sudah sangat jelas sekali, nggak ada kaitan sama sekali lah. Jadi ini hanya untuk comotologi ya, comot-comot doang. Sebenarnya alasan yang tak berdasar sama sekali ya. Saya kira itu. Oke. Nah ini ada lagi Yoris Lampung ini bertanya, coba Pak Kadal Gurun alias ban bocor, baca Matius 21:43 itu maksudnya apa? Ini sudah pernah diperdebatkan Deki, Verbum Veritatis dengan Nandar. Dan saya sudah bahas ini di channel ini. Silakan ditonton Pak Yoris ya. Siapakah yang disebut dengan batu penjuru itu? Karena Nandar mengklaim ini kepada batu Muhammad. Kepada Muhammad. Kenapa? Karena mungkin berkaitan dengan batu hitam. Padahal nggak ada ya. Silakan aja ditonton. Jangan karena ditulis di sini batu penjuru, Bapak langsung pikir ini batu hitam yang ada di pojok dari Ka'bah. Nggak ada kaitan itu Pak ya. Karena ini berkaitan dengan Padahal batu penjuri. Ya. Batu penjuru itu artinya kan perlambangan itu kan. Bukan batu penjuru simbol. benaran. Simbol itu. Jadi makanya orang ini gagal paham lagi. Batu penjuru itu dasar bangunan, artinya bahwa pengajaran itu dibangun di dasarnya Yesus. Itulah. Jadi jangan inilah namanya cocokologi nih, susah. Oke lah. Oke, pernah kita itu bahas aja. tapi nggak ada, masih ada di situ pertanyaan-pertanyaan. Nah ini dia ngomong, parah komen saya dilewati katanya, mana ada kita lewati komen. Ini Pak di versus ini.
Kan sudah dijawab tadi, sudah dijelaskan. Menurut Herman dan kalau dulu berpindah ke bangsa mana, kok malah jawabnya melenceng ke si Powerman. Gimana saya pindah ke bangsa lain? Apa bukannya perpindahan itu kepada bangsa lain? Setelah Yesus naik ke surga, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Makanya sampai hari ini bangsa-bangsa lain percaya kepada Yesus. Ya, itulah itu yang dimaksud. Bangsa-bangsa lain itu bukan bangsa Arab. Semua bangsa di dunia ini mendapatkan anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena itu janji Tuhan kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Sangat jelas ya. Jadi itulah bangsa-bangsa yang dimaksud, semua bangsa. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan berikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bangsa mana itu? Apakah bangsa Arab melahirkan sebuah kerajaan? Ya kalau saya katakan sampai saat ini enggak, bangsa Arab bergantung kepada orang-orang kafir untuk membangun peradaban mereka. Semua teknologi mereka bukan dari mereka, tapi dari bangsa lain. Jadi dengan begitu tidak terpenuhi di situ ya. Jadi nggak nyambung, Pak Yoris Lampung ya. Tapi kalau mau sambung-sambungkan ya terserah Bapak. Tidak ada kaitannya dengan bangsa Arab. Karena jelas juga dikatakan bahwa keselamatan datang hanya dari bangsa Yahudi. Dari bangsa Yahudi untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Itu jelas sekali. Ya, jadi sangat jelas itu. Mau Pak? Ada Pak? Alkitab itu loh kalau dipelajari dalam banget. Iya betul. Memang benar terbukti. Alkitab itu sumber ilmu pengetahuan. Kalau kita nggak menurut satu-satu begitu masa bisa ketemu kan? Kalau menurut saya nggak tahu kalau, menurut yang Bapak sampaikan itu tadi saya mengerti karena Bapak mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15 tentang bumi, baru Bapak masuk kepada saudaramu lebih detail lagi kita. Oke, saya mengerti Pak, tapi kalau ada orang kurang menangkap tidak masalah. Tapi kalau saya pribadi saya mengerti yang Bapak sampaikan dan itu justru makin menguatkan dan makin dipersempit arti kata saudaramu itu di situ Pak. Tapi mungkin karena ada perbedaan itu apa ya Pak? Itu tadi hanya salah paham doang, salah. Iya. Baru dikatakan Yesus Kristus itu batu penjuru, makanya kiblat kami kepada Yesus yang sudah di surga. Betul sekali Pak Purba. Jadi kiblat kita kepada Yesus karena dia batu penjuru. Itu ada di kitab Petrus atau Ibrani itu ya? Batu penjuru. Tidak ada. Filipi 2:20 bukan? Bukan. Kolose 2. Kolose 2:20. Kolose 2 ya. Bukan. Waduh, jadi ngaco. Kalau nggak lihat catatan jadi ngaco ya. Oh, itu Petrus 2. Yesus Kristus batu penjuru itu ada di 1 Petrus pasal 2, Pak. 1 Petrus pasal 2. Karena itu bagimu yang percaya tidak mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh Tuhan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, batu sandungan. Mereka tersandung kepada Tuhan. Bukan Ben.
Batu penjuru itu ada di Efesus 2:20 kan? Ya. Oke, Efesus 2. 20. Efesus 2:20. Yang dia bangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke, pas. Ya. Jadi batu penjuru itu ya ini Yesus. Nah, kalau dasar iman orang Kristen itu ada di 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Dikatakan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Betul Pak, betul. 1 Korintus pasal 3 ayat 12. Ayat 11. 1 Korintus 3 11. Itu dasar iman orang Kristen. Kalau batu penjurunya Yesus sebagai batu penjuru itu di Efesus 2 ayat 20. Iya, betul. Tapi ini yang harus lampu ini. Teknologi apa yang kau bicarakan, LB? Kau tanya sama orang Yahudi ini punya siapa untuk membuat suatu teknologi? Aduh, buktinya sampai hari ini, contoh simbol-simbol matematika, kimia, fisika, tidak ada pakai huruf Arab, tapi yang pakai huruf Yunani. Gitu ya. Baru bahasa-bahasa ilmiah sekarang ini tidak ada memakai bahasa Arab, tapi yang ada bahasa Latin. Ya, nggak usah lari kemana-mana. Tapi kalau kita mau pakai panjang kali lebar kali tinggi susah. Oke ya, jadi sudah jelas. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 memang dasar dari iman Kristen itu adalah Yesus. Jadi itu sudah jelas ya. Siapa batu penjuru itu? Jadi nggak ada lagi. Saya pikir sudah fix Pak Kadal Mesir. Jadi pertanyaan-pertanyaan hari ini. Nah ini ngeyel lagi nih ini. Berpindah kepada bangsa lain, tetapi Erwin malah jawab keluar konteks yang mana. Aduh. Bangsa lain siapa? Ya bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus. Tidak mungkin ajaran Yesus berpindah kepada orang yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Gak mungkin lah. Tidak mungkin kebenaran dari Yesus diberikan kepada bangsa yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus tentang etika dan moral, tentang keselamatan, tentang hidup, dan semuanya sesuai dengan apa yang diimani Kristen. Kristus menjadi dasarnya. Tapi kalau dengan saudara, sangat berbeda sekali, Pak. Jadi jangan paksakan. Iya, jangan Bapak nanti saya sebutkan seperti iblis yang mencomot-comot ayat Alkitab hanya untuk kepentingan dan tujuannya. Karena iblis itu seperti itu, comot ayat, kurangi, ditambahi, yaitu seperti iblis. Oke, saya pikir sudah jelas sekali. Gak ada lagi pertanyaan, sudah habis. Jadi Pak De Perses ini hanya tahunya bertanya, masuk-masuklah sekali-sekali biar keren. Itu loh Pak itu loh mungkin ada yang mau dibahas apa gitu loh. Ya kalau bicara tentang Muhammad itu nggak masuk nabi, jauh dari syarat seorang nabi. Nah, seorang nabi itu harus diurapi. Siapa yang ngurapi Muhammad? Tidak ada yang melihat yang mengurapi Muhammad. Begitu kan syaratnya jadi nabi menurut Yahudi itu seperti itu. Harus diurapi. Jadi pada waktu Muhammad bertanya jawab dengan orang Yahudi, di dalam anunya orang nabi itu harus diurapi. Ya siapa yang ngurapi Nabi Muhammad? Nggak ada kok ngaku nabi. Ya benar tuh orang Yahudi kan nggak salah. Bahkan semua orang yang melayani di Bait Allah itu mendapatkan pengurapan para imam-imam. Apa Bet? Imam-imam yang melayani di Bait Allah itu kan diurapi. Pakaian khusus, minyak khusus. Wong di sana raja, nabi, imam itu harus diurapi kok. Iya. Bisa disebut itu. Lah ini moro-moro abad ke 7 ke 8 muncul seorang ngaku-ngaku nabi tanpa diurapi. Kan lucu gitu loh.
Itu aja Mas apa? Mungkin Pak H itu ada yang mau dibahas. Pak Hans, ada mau dibahas ini? Sudah cukup? Saya kira sudah cukup ya. Oke, saya pikir sudah cukup. Terima kasih Pak Mesir. Apa yang Bapak sampaikan memang mendapatkan reaksi, tapi saya pikir saya mengatakan saling menguatkan Bapak. Terima kasih partisipasinya diskusi kita. Terima kasih juga untuk Pak Hans. Terima kasih untuk kita semua. Selamat malam. Sampai ketemu lagi Pak Kadal Mesir ya. Pak Hans. Ya, selamat malam Ben. Pak Han juga. Oke. Terima kasih sudah. Oke, terima kasih kawan-kawan yang setia menemani kami. Apa yang kita bicarakan hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kita untuk berjalan dalam kebenaran setiap hari. Shalom. Shalom.